Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan merupakan sifat fisik larutan ya, yang mana hanya tergantung pada jumlah partikel daripada zat terlarut dalam larutan. Sifat kolektif larutan ini antara lain ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara sifat larutan itu dengan pelarutnya sendiri? Dalam sistem pelarut, yaitu pelarut murni, maka sifat fisiknya itu antara lain titik didih, titik beku, tekanan uap maupun tekanan osmotik hanya tergantung pada molekul-molekul pelarut itu sendiri. Sementara kalau pada larutan, maka di samping pelarut itu terdapat zat terlarut yang menyebabkan sifat fisiknya berubah. Sebagai contoh misalnya, untuk zat terlarut yang sifatnya volatil atau yang mudah menguap, maka tekanan uap jenuh larutan dengan adanya zat larut yang volatil tersebut itu akan menjadi lebih besar daripada tekanan uap jenuh pelarutnya. Sedangkan kalau zat larutnya itu bersifat non volatil atau tidak mudah menguap, maka penurunan tekanan uap jenuh larutannya ini menjadi lebih rendah atau terjadi penurunan tekanan uap jenuh larutan. Dan ini bisa kita lihat pada bentuk larutan, itu karena adanya partikel-partikel zat terlarut, inilah yang mempengaruhi terhadap sifat fisik daripada larutan itu sendiri. Nah, mengenai bagaimana hubungan antara perubahan sifat fisik tadi di dalam sistem larutan, ini bisa kita gambarkan pada diagram PT ya, pada gambar berikut. Nah, ini adalah hubungan atau diagram tekanan dan suhu pada air dan pada larutan ya. Nah, coba di sini bisa kita perhatikan dalam fase padat, cair maupun gas daripada air maupun larutan bisa kita perbandingkan bentuk diagramnya, di mana pada diagram yang berwarna merah ya ini atau ungu ini ya, ini menggambarkan perubahan fase untuk pelarut murni. Nah, dalam ini adalah air misalnya. Sedangkan yang diagram berwarna hijau ini merupakan diagram untuk perubahan fase dari larutan. Maka dari diagram ini bisa kita perhatikan di mana pada tekanan 760 mm Hg atau ini adalah tekanan 1 atm, terjadi perubahan dari padat menjadi cair ya,
perubahan padat menjadi cair, ini berarti, atau dari cair menjadi padat, nah ini berarti merupakan proses peleburan atau proses pencairan. Nah, itu ya, dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi padat. Nah, kalau dari cair ke padat namanya membeku, kalau dari padat ke cair namanya mencair. Nah, di sini ketika ada perubahan dari cair ke padat berarti proses membeku, maka di sini ada titik beku untuk pelarut maupun yang larutan. Nah, maka di sini ada perbedaan ya pada bagian atas itu ya. Pada bagian atas itu ada perbedaan yang disebut dengan delta TF ya. Di atas itu ada delta TF. Itu adalah perbedaan titik beku antara pelarut dengan larutan. Maka disebut sebagai penurunan titik beku. Nah, jadi di situ ada penurunan titik beku. Ini pada suhu di bawah 0 ya biasanya, karena kalau air itu kan titik bekunya 0, berarti situ untuk larutan itu di bawah 0, maka terjadi penurunan titik beku. Sedangkan bagian kanan yang atas ya pada tekanan 760 mm Hg itu terjadi perubahan dari cair menjadi uap. Nah, dari cair menjadi uap atau cair menjadi gas itu disebut dengan mendidih. Nah, di sini ada perbedaan pula antara titik didih pelarut dengan titik didih larutan. Maka di sini ada delta TB. Delta TB itu merupakan kenaikan daripada titik didih larutan. Jadi titik didih larutan itu delta TB di situ. Sedangkan di sini ada terjadi perubahan tekanan uap ya pada suhu 100 ya. Pada suhu 100 derajat itu kan terjadi perbedaan tekanan uap ya antara yang pelarut dengan larutan. Maka di sini ada delta P atau penurunan tekanan uap. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa pada larutan itu terjadi perubahan-perubahan, antara lain titik beku itu terjadi penurunan, titik didih itu kenaikan, dan tekanan uap itu penurunan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sifat koligatif larutan itu ya pada gambaran ini bisa kita gambarkan ya, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P, kenaikan titik didih atau delta B, dan penurunan titik beku atau delta F. Nah, selanjutnya mengenai tekanan osmosis bisa kita gambarkan seperti ini ya, dimana yang namanya osmosis itu adalah pergerakan daripada molekul-molekul air atau cairan melalui membran semi permeable dari kondisi yang hipotonis menuju kondisi yang hipertonis. Nah, itu adalah osmosis. Nah, ketika di situ ada partikel yang terlarut atau sistem larutan, maka ketika kita melawan atau ketika ditekan ya, dalam sistem larutan itu kita tekan,
sedemikian rupa sehingga tekanan itu menyebabkan terjadinya keseimbangan kembali ya antara sistem yang pelarut murni dengan sistem larutan, maka itu jumlah tekanan yang diberikan sehingga kondisinya kembali pada keadaan semula, yaitu tadi ya, maka disebut dengan tekanan osmosis. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi bergeraknya cairan dari konsentrasi rendah menuju bagian konsentrasi tinggi itu kan disebut dengan osmosis. Kemudian jumlah tekanan yang diperlukan untuk mengembalikan ya ke keadaan semula itu sebelum dia terjadi osmosis, itulah disebut dengan tekanan osmosis. Nah, ketika di situ ada partikel zat larut, ketika semakin banyak maka tekanan luar yang diperlukan juga semakin besar, sehingga semakin besar konsentrasi atau jumlah partikel daripada larutan, maka tekanan osmosisnya juga semakin besar gitu ya. Nah, dalam sistem larutan itu kita mengenal ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, lalu apa bedanya? Nah, untuk larutan yang non-elektrolit, di dalam sistem larutannya itu berbentuk molekul-molekul. Sedangkan dalam sistem zat elektrolit, maka partikel-partikelnya itu berupa ion-ion, jadi bermuatan positif dan negatif. Ini pada elektrolit. Sedangkan pada non-elektrolit itu tidak ada muatan di dalamnya, berupa molekul-molekul. Jadi gabungan dari atom-atom ya, membentuk molekul gitu. Nah, kalau kita perhatikan jumlah partikel ion itu lebih banyak daripada jumlah partikel molekul ya, gitu. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini ya. Nah, akibatnya ketika jumlah partikel larutan elektrolit itu lebih banyak, maka ya sifat koligatif larutan elektrolit itu lebih besar daripada non-elektrolit gitu. Jadi sifat koligatif larutan yang elektrolit itu lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, ini oleh Van Hoff secara matematik itu dinyatakan sebagai I ya, atau faktor Van Hoff, di mana I-nya itu adalah N dikurangi 1 kali alfa plus 1. Nah, N-nya sendiri itu adalah jumlah mol dari ion, dan alfanya itu adalah derajat ionisasi. Yang mana kita tahu bahwa derajat ionisasi atau alfa itu adalah jumlah zat yang terion dibandingkan dengan jumlah zat mula-mula. Nah, selanjutnya bisa kita perhatikan bahwa untuk larutan non-elektrolit ini rumus atau perumusan daripada penurunan tekanan uap itu adalah P ya, untuk penurunan tekanan uap yaitu atau delta P, yaitu P sama dengan XP kali P0. Nah, maksudnya adalah P ini adalah tekanan uap larutan
XP berarti fraksi mol pelarut, P0 berarti tekanan uap pelarut ya murni, gitu ya, tekanan uap jenuh pelarut murni. Maka di sini bisa kita lihat bahwa delta P atau penurunan tekanan uap itu adalah tekanan uap jenuh pelarut murni dikurangi tekanan uap larutan. Kemudian untuk penurunan titik beku atau delta TF bisa kita rumuskan, yaitu delta TF sama dengan M kali KF. M-nya itu adalah molalitas, kemudian KF-nya itu adalah tetapan titik beku molal pelarut. Kemudian delta TF sendiri itu adalah titik beku pelarut ya. Delta TF tadi adalah penurunan titik beku ya, sama dengan titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Kemudian kenaikan TDD atau delta TB bisa dirumuskan, yaitu delta TB sama dengan M kali KB. M-nya molalitas, maka delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut, atau titik DD larutan dikurangi titik DD pelarut. Sedangkan untuk tekanan MOSIS, lambangnya Pi ya, itu dirumuskan sebagai Pi sama dengan M molaritas ya kali R kali T. R-nya itu adalah tetapan umum gas, kemudian T-nya itu adalah suhu dalam satuan Kelvin. Nah, ketika dalam sistem elektrolit atau larutan elektrolit, maka tekanan-tekanan maksud saya sifat koligatif ya, baik itu tekanan uap atau delta P, delta TF, delta TB maupun Pi itu semuanya dikalikan dengan faktor Van Hoff atau dikalikan dengan I. Nah, sehingga untuk delta P ya bisa kita perhatikan ya, dikalikan dengan I, maka rumusannya seperti itu. Kemudian kalau yang delta TF ya dikalikan I ya, I itu adalah tadi 1 plus N-1 kali alfa ya. Itu. Nah, ini bisa kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan tekanan uap pada temperatur 100 derajat Celcius. Tekanan uap jenuh air adalah 72 cm3. Tentukanlah penurunan tekanan uap larutan urea yang mempunyai kadar 40%. mR urea 60, mR air 18. Ini pembahasannya adalah rumusnya harus kita ingat. Rumus untuk delta P ini adalah XT kali P0 atau fraksi mol terlarut kali tekanan uap jenuh pelarut. Nah, di mana tadi P0-nya adalah 72 cm3. Kemudian urea 40% itu artinya terdiri dari 40 gram urea dan 60 gram air. Sehingga ketika kita hitung mol urea itu sama dengan gram per mR ya, 40 per 60 jadinya.
40 adalah masanya, 60 adalah mR-nya. Sehingga kalau dihitung nilainya 0,67 mol. Sedangkan untuk mol air atau N air itu sama dengan gram per mR ya. Berarti sama dengan 60 per 18 ya, sama dengan 3,33 mol. Sehingga bisa kita jumlahkan mol campuran atau N campuran itu sama dengan N urea ditambah N air ya, sama dengan 0,67 ditambah 3,33. Ini sama dengan 4 mol. Sehingga fraksi mol urea atau X urea itu sama dengan mol urea dibagi mol campuran. Ya, 0,67 dibagi 4 berarti 0,17. Sehingga delta P-nya bisa kita hitung yaitu sama dengan fraksi mol urea kali P0. Ya, 0,17 dikali 72 cm3 sama dengan 12,24 cm3. Nah, jadi ini hasil ya daripada soal itu, kita dapatkan penurunan tekanan uapnya 12,24 cm3. Contoh lain yang bisa kita sampaikan di sini adalah ini, sebanyak 5,4 gram suatu basa bervalensi 2 dalam 500 gram air mendidih pada suhu 100,156 derajat Celcius. Nah, jika derajat ionisasinya itu 0,75 dan Kb airnya itu 0,52 derajat Celcius per molal, maka bisa dicari massa atom relatif dari logam basa yang ada dalam sistem tersebut, gitu ya. Ini bisa kita selesaikan, yaitu kita mulai daripada ini ya, basa yang bervalensi 2. Artinya apa? Artinya bahwa ketika terjadi ionisasi menghasilkan 2 mol OH-. Nah, itu ya. Jadi basa bervalensi 2 itu artinya ketika terionisasi menghasilkan 2 mol OH-. Nah, sehingga jumlah ion semuanya itu adalah ion daripada logam ditambah dengan ion OH-. Nah, sehingga ini contohnya ini ya, contoh basa bervalensi 2 itu seperti ini. Misalnya CaOH 2 kali, BaOH 2 kali. Ini semuanya jumlah mol ionnya adalah mol Ca dengan mol OH-. Mol Ca-nya 1, mol Ca2+ ya di sini ya. Mol Ca2+ nya 1 dan mol OH- nya 2, sehingga total jumlah ionnya 3, maka N-nya 3. Ini adalah untuk yang basa bervalensi 2. Nah, kemudian G-nya kan 5,4 gram. Kemudian P itu adalah massa pelarut 500 gram dan alfanya 0,75. Sehingga bisa kita gunakan atau bisa kita hitung delta TB nya dulu, yaitu 100,156 dikurangi 100 ya. Jadi 100,56 ini adalah titik didih larutan dikurangi titik didih air ya, karena di sini pelarutnya air itu mendidih pada suhu 100, maka ini, sehingga kita dapatkan delta TB-nya 0,156. Kemudian KB-nya kan 0,52. Sehingga bisa kita
gunakan rumus untuk elektrolit, berarti delta TB sama dengan G per MR kali 1000 per P kali KB kali N-1 kali alfa plus 1. Ini adalah I nya ya. N-1 kali alfa plus 1 adalah I nya atau faktor Van Hoff. Sehingga bisa kita masukkan angka-angkanya tadi. Untuk delta TB nya yaitu 0,156, kemudian masanya itu masa terlarutnya ya, masa zatnya itu adalah 5,4. kemudian MR nya itu kita tulis saja MR karena yang kita harus mencari AR nanti ya, maka MR nya belum kita ketahui. Kemudian 1000 per P nya adalah 500 ya. Kemudian KB nya 0,52, dan N nya 3 min 1 kali alfanya 0,75 plus 1. Sehingga kalau kita hitung lebih lanjut, kita dapatkan 0,156 sama dengan ini kita kalikan semua yang di atas, berarti 5,4 kali 2 itu 10 dibagi 1000 dibagi 500 itu 2 ya. Kemudian kali 0,52. Kemudian ini kalau kita hitung itu adalah 2,5 hasilnya ya. Yang nih 3 min 1 kali 0,75 plus 1 ini kalau kita hitung 2,5. Nah, sehingga kita dapatkan ini. Maka MR itu adalah, nah ini yang atasnya kalau kita hitung semuanya itu 14,04 ya. Yang pembilangnya ini. Kemudian ini kita kalikan silang sehingga kita dapatkan ini MR sama dengan 14,04 dibagi 0,156, itu kita dapatkan 90. Nah, kemudian untuk menghitung AR logam itu berarti karena MR nya 90 lah, MR itu kan sama dengan AR logam ditambah dengan MR OH. Nah, maka kita dapatkan ARL atau AR logamnya itu adalah OH nya itu 17 ya, O16 H1 berarti jumlah 17 kali 2 sama dengan 90. Maka ARL ditambah ini jumlahnya 17 kali 2 kan 34 ya, sama dengan 90. Sehingga RL, nah ini 34 nya pindah ruas ke kanan menjadi minus, sehingga RL sama dengan 90 min 34. Maka RL sama dengan 56 itu ya. Itu untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal tentang sifat relatif. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan soal-soal latan ini di rumah masing-masing. Boleh berdiskusi sama teman, dan setelah itu bisa disampaikan ya hasil daripada pekerjaan yang sudah kalian selesaikan. Saya kira itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.